Siapa sih yang nggak suka jajanan kaki lima? Maksud saya, gorengan anget, es seger, sampai makanan berat. Duh, semuanya ada dan bikin ngiler. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, di balik kelezatan itu semua, ada kenyataan lain yang, ya, bisa bawa kita dari pinggir jalan langsung ke rumah sakit? Yuk, kita bongkar bareng-bareng sisi lain dari jajanan favorit kita ini. Jajanan kaki lima ini emang enak banget, tapi sering jadi alasan kenapa orang masuk rumah sakit. Dengar kalimat ini serem juga ya. Tapi ini bukan cuma omongan kosong loh, ini beneran kenyataan yang sering banget ditemuin sama para ahli kesehatan. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih ngerasa perut agak nggak enak setelah jajan? Jangan-jangan penyebabnya lebih dekat dari yang kita kira. Jadi, jajanan kaki lima itu ibarat pedang bermata dua. Kenapa? Ya, di satu sisi praktis dan murah banget kan? Penyelamat banget lah pokoknya pas lagi lapar. Tapi, di sisi lain, banyak penelitian soal keamanan pangan yang nunjukin kalau ada resiko kesehatan yang serius nah ini kuncinya, kalau prosesnya nggak higienis. Dilema banget kan? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal penting yang perlu kita lurusin bareng-bareng. Masalahnya itu bukan di bakwanya, bukan di siomainya, atau di es tehnya. Makanan itu sendiri ya enak-enak aja. Jadi, kalau bukan makanannya, terus apa dong biang keroknya? Nah, sumber masalahnya itu ada di proses di baliknya. Ada tiga hal utama. Pertama, cara ngolahnya, higienis atau enggak. Kedua, kualitas bahan yang dipakai, bagus atau seadanya. Dan ketiga, ini yang sering kita lupain, kebersihan lingkungan di sekitar gerobaknya. Nah, kombinasi tiga hal inilah yang bisa mengubah camilan lezat jadi, ya, sumber penyakit. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Mari kita bahas, satu persatu, tiga risiko kesehatan yang sering kali nggak kelihatan, yang ngumpet di balik jajanan yang kelihatannya anak banget itu. Kita mulai dari juaranya jajanan kaki lima, gorengan. Siapa coba yang bisa nolak gorengan anget, renyah gitu. Tapi tahu nggak sih, kalau gorengan ini justru salah satu yang paling sering dapat lampu merah dari ahli gizi. Kenapa? Bukan karena tepung atau isiannya, tapi karena musuh utamanya, minyak goreng yang dipakai berkali-kali. Oke, ini penjelasan simpelnya. Setiap tali minyak itu dipanaskan, ada proses kimia yang namanya oksidasi. Gampangnya, bayangin aja minyaknya itu jadi capek dan rusak. Nah, proses ini yang bikin muncul zat-zat berbahaya kayak radikal bebas, yang kalau kita konsumsi terus-terusan, bisa ngerusak sel-sel di tubuh kita. Ngeri kan? Lanjut ke resiko kedua, yang ini sering banget kita sepelein. Kita pesan es teh atau es jeruk buat ngilangin haus, seger banget kelihatannya. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, ini es batunya datang dari mana ya? Dibuatnya gimana ya? Nah, ini dia bahaya yang nggak kelihatan itu. Banyak studi nunjukin kalau es yang dibuat dari air mentah itu bisa jadi rumah buat kuman-kuman jahat. Walaupun esnya kelihatan bening dan seger, bakteri kayak E. coli itu bisa aja ngumpet di dalamnya. Akibatnya, ya siap-siap aja sakit perut atau diare setelah minum. Dan yang ketiga, namanya kontaminasi silang. Gini deh, coba bayangin skenarionya. Makanannya ditaruh di tempat terbuka, kena debu, kena polusi jalanan. Terus diambil pakai tangan yang kita nggak tahu bersih atau enggak. Disajiin pakai piring atau sendok yang ya kita juga nggak tahu pasti kebersihannya. Semua ini tuh kayak jalan tol buat bakteri masuk ke makanan kita. Oke, setelah kita tahu tiga resiko tadi, ada satu fakta yang cukup mengejutkan, khususnya dari daerah perkotaan. Fakta ini mungkin bakal bikin kita mikir dua kali deh. Setiap kali ngerasain sakit perut ringan yang suka kita anggap sepele, ini dia nih faktanya. Penelitian nunjukin kalau sebagian besar kasus gangguan pencernaan di kota-kota besar itu bukan karena makanan yang udah jelas-jelas basi. Justru penyebabnya adalah jajanan sehari-hari yang dari luar kelihatannya aman dan enak banget. Nah, ini yang bikin bahaya karena ancamannya jadi susah banget dilacak. Oke, setelah dengar semua masalahnya, jangan jadi parno dan berhenti jajan total ya. Bukan itu tujuannya. Justru sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa tetap nikmatin jajanan favorit kita, tapi dengan cara yang lebih aman. Jadi, pesan utamanya jelas banget ya. Pembahasan kita ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Tujuannya adalah supaya kita semua punya bekal pengetahuan. Kuncinya cuma satu, jadi konsumen yang lebih cerdas, dan yang paling penting, lebih selektif. Nah, ini dia 3 aturan super simple yang bisa langsung kita praktekin. 1, lihat dulu kebersihannya. Gerobaknya gimana, area sekitarnya gimana, bersih nggak? 2, perhatiin cara nyiapinnya. Penjualnya pakai penjepit atau sarung tangan nggak pas ngambil makanan? Dan ketiga, jangan kalap. Seenak apapun, ingat, jangan berlebihan.
secukupnya aja. Jadi kesimpulannya gampang banget kok. Jajanan kaki lima itu kan udah jadi bagian dari hidup dan budaya kita. Dengan kita sadar sama resikonya, kita nggak perlu ngejauhin sama sekali. Kita cuma perlu jadi lebih pinter dan bijak dalam memilih. Biar kita bisa tetap jajan enak, tapi kesehatan juga tetap aman. Nah, sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Apa sih jajanan kaki lima favorit kalian? Dan jujur deh, pernah nggak punya pengalaman nggak enak? Misalnya sakit perut abis makan jajanan itu. Coba deh ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng.